Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kami warga sekolah SMA Hidayatul Salam tahun ajaran 2021. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan serta keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang budaya literasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih budaya literasi itu? Yang pertama, budaya. Budaya merupakan suatu kebiasaan atau adat baik individu maupun kelompok untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Sedangkan literasi sendiri secara etimologi atau harfiah mempunyai arti kemampuan menulis dan membaca. Nah, kata literasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu literatus yang artinya orang yang sedang belajar. Sedangkan menurut KBBI, literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa, meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang kami banggakan, ada 6 keterampilan literasi yang wajib dikuasai milenial. Yang jelas itu termasuk kalian semua. Apa saja itu? Yang pertama yakni literasi baca tulis. Apa itu literasi baca tulis? Literasi baca tulis merupakan kemampuan memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Kemampuan ini juga dibutuhkan saat menuangkan gagasan atau ide ke dalam tulisan. 2. Yakni literasi numerasi. Literasi numerasi adalah kecakapan menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Misalnya, ketika kita membaca, kemudian kita menemukan bacaan yang di situ terdapat grafik atau tabel. Nah, itu kita mengerti maksud dari tabel itu seperti apa. Maksud dari grafik itu apa sih? Nah, seperti itu. Sedikit contoh tentang literasi sains, misalnya bahwa menurut sains, mendung itu pertanda akan adanya hujan. Nah, ya walaupun ada orang yang bilang mendung tak berarti hujan ya, tetapi dalam ilmu sains, mendung itu pertanda akan turun hujan. Nah, ketika kita mengimplementasikan literasi sains, maka kita akan berpikir, oh ini suasananya sudah mendung, saya punya jemuran, maka saya harus cepat-cepat mengangkat jemuran saya biar nanti tidak terkena air hujan. Seperti itu. Misalnya lagi, di masa pandemi ini kita kemana-mana dituntut untuk memakai masker, kemudian sering cuci tangan, memakai hand sanitizer dan lain-lain. Nah, kenapa itu harus kita lakukan? Ya karena menurut sains, penyebaran virus itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Maka dari itu kita harus menerapkan protokol yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Yang keempat, yakni literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, resiko, dan keterampilan dalam bidang finansial. Bidang finansial di sini perekonomian ya, keuangan. Nah, kita mampu mengetahui apakah konsep kita ini menghasilkan kerugian atau menghasilkan keuntungan. Nah, kalau kita mau untung, maka kita harus
melakukan apa. Seperti itu. Yang kelima yakni literasi digital. Penting gak sih literasi digital? Wah, penting sekali ya. Apalagi di zaman sekarang ini ya, teknologi semakin canggih. Nah, literasi digital ini dibutuhkan untuk memperoleh atau menyaring informasi yang tak terbendung datangnya. Jadi informasi apapun itu bisa kita dapat dari situ. Contohnya Google. Nah, ketika kita ingin cari sesuatu, tinggal kita klik di Google. Tapi sebagai pengguna yang bijaksana, kita harus menyaring ya, informasi tersebut itu benar enggak sih. Jadi enggak kita telan mentah-mentah ya. Informasi tersebut itu bermanfaat enggak, konten tersebut itu manfaat enggak buat kita. Kalau tidak manfaat, kenapa kita buka konten tersebut ya? Nah, kita cari yang menguntungkan saja buat kita ya. Misalnya ketika kita ingin refreshing ya, kita cari tempat yang indah, sedangkan tempat itu tidak pernah kita datangi sama sekali, tapi kita ingin ke sana karena kita tahu tempat itu dari konten yang kita baca. Nah, maka kita bisa menggunakan Google Map. Nah, pasti kita akan sampai di tempat tujuan yang kita harapkan. Seperti itu. Kemudian lagi, saat pembelajaran di sekolah, kita diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, misalnya membuat PowerPoint, kemudian membuat video, lalu diunggah di channel YouTube atau IG. Nah, itu juga salah satu contoh literasi digital. Yang keenam yakni literasi budaya dan kewargaan. Nah, literasi ini memiliki kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, mencakup kemampuan individu dan masyarakat akan keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, kepercayaan, dan lain-lain. Jadi, kita harus memahami hak kita sebagai warga negara itu seperti apa, kemudian kewajiban kita itu seperti apa. Contohnya saja sebagai warga sekolah, kita sebagai siswa itu memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran ya, mendapatkan pembelajaran. Tapi kita juga sebagai siswa mempunyai kewajiban. Apa kewajibannya? Yaitu mematuhi tata tertib sekolah ya. Kalau di masyarakat juga seperti itu. Kita sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan kebebasan. Kita berhak melakukan apa yang kita suka, asalkan kita tidak melenceng dari kewajiban. Karena sebagai warga negara yang baik, kita juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Jadi intinya, dalam literasi budaya dan kewargaan ini, kita dituntut untuk mempunyai budi pekerti yang luhur, supaya kita menjadi individu dan masyarakat yang bijaksana. Tujuan literasi. Yang pertama, kualitas penggunaan waktu. Literasi ditujukan agar kalian para siswa efektif dalam menggunakan waktu. Apalagi pada musim pandemi ini, kalian masih harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang kedua, pengetahuan masyarakat. Kadangkala orang tidak mengerti sebuah konsep bukan karena mereka tidak tahu sama sekali, namun karena malas membaca juga malas bertanya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman.
Poin ketiga ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Jika seseorang sudah tahu, kadangkala cukup berhenti sampai di situ saja. Padahal pengetahuan itu luas sekali dan harus terus digali. Yang keempat, meningkatkan penilaian kritis, khususnya terhadap karya tulis, seperti artikel dan lain-lain. Kalian sebagai akademisi dituntut untuk mampu berpikir kritis. Salah satu caranya tentu saja melalui literasi. Yang kelima, menumbuhkan budi pekerti. Ini juga tujuan yang penting, namun percuma saja jika kalian mampu mengamalkannya tanpa menerapkannya sesuai dengan budi pekerti. Manfaat literasi. Yang pertama, menambah kosakata. Dengan membaca, mendengar, melihat, kalian akan dapat banyak pembendaharaan kata. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak, karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Yang ketiga, mendapat berbagai wawasan dan informasi. Yang awalnya tidak tahu, karena kita membaca, kita menjadi tahu. Yang keempat, kemampuan interpersonal atau interaksi seseorang akan semakin meningkat. Yang kelima, kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Keenam, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Contohnya, percaya diri dalam berbicara. Yang ketujuh, membantu meningkatkan daya fokus dan konsentrasi seseorang. Dan yang kedelapan, meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Anak-anakku sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan, itulah tadi sedikit pemahaman mengenai 6 keterampilan literasi yang wajib kita kuasai. Nah, dari 6 keterampilan tersebut pasti kalian bertanya-tanya tujuan dan manfaatnya apa sih ke-6 literasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, inilah yang menjadi dasar GLS. Apa sih GLS itu? GLS ialah gerakan literasi sekolah. Nah, di sekolah kita ada 2 tahapan GLS. Yang pertama, tahapan pembiasaan. Dalam tahapan pembiasaan ini, siswa-siswi diberikan waktu 15 menit sebelum mata pelajaran dimulai atau sebelum jam pertama dimulai untuk membiasakan membaca Al-Quran bersama-sama. Kemudian setelah jam istirahat, sebelum pelajaran dimulai juga kita dikasih waktu 15 menit untuk membaca buku-buku non pelajaran, entah itu buku fiksi atau buku sejarah dan lain-lain, terserah. Yang kedua yaitu tahap pengembangan. Nah, dalam tahap pengembangan ini sekolah kita menyediakan jurnal literasi. Untuk apa jurnal itu? Yaitu bertujuan untuk mengukur atau mengontrol apakah anak-anak sudah terbiasa dalam membaca dan menulis, karena di sana ada kolom-kolom yang mana harus diisi oleh anak-anak, seperti kapan waktu kalian baca itu, hari apa, tanggal berapa, kemudian buku apa sih yang kalian baca. Setelah itu ada kolom apa yang kalian dapat dari bacaan yang sudah kalian baca tersebut, seperti itu. Nah, alhamdulillah dalam tahap pengembangan ini berjalan dengan
baik. Dan kemarin teman-teman kalian sudah berhasil menerbitkan 2 buah buku ya. Yang pertama buku antologi puisi, dan yang kedua kumpulan karya ilmiah hasil dari penelitian teman-teman kalian sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.